Sampai buka ada seorang Ba'alwi yang ada di Israel. Namanya Yosef Al-Haddad dengan bangsa yaitu dengan bangsa Asgaf dengan bangsa bin Smith. Para seluruh itu orang kelompok Ba'alwi yang ada di Israel, mereka memang menyatakan dirinya orang Yahudi. Maka mereka kemudian mengadakan gerakan anti Arab. Kalau mereka orang Arab, kenapa mereka mengadakan gerakan anti Arab? Al-Imam Ka'bul Akhbar, ulama besar, itu genetikanya Yahudi. Wahab bin Munabbih, seorang ulama besar pakar teologi dan sejarah Islam, itu juga adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Imam Ibnu Jurayj juga adalah genetikanya Yahudi. Termasuk juga Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama yang soleh, jadi rujukan ulama-ulama tafsir setingkat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, setingkat Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Asyuyuti, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, termasuk para ulama besar merujuk kepada Imam Abdullah bin Abdissalam. Itu adalah seorang ulama besar pakar teologi dan sejarah Islam dan sejarah ahlul kitab. Beliau adalah darahnya darah Yahudi. Yang kerkula ngomong Ba'alwi ikut secara genetika adalah orang Yahudi. Ora berarti ngelek-elek, ora berarti ngece, ora berarti mitnah, ora berarti sengit. Pikiranmu aja sempit. Nyongke lagi ngomong apa anane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pengajian terbaru dari Gus Abbas ya, dalam rangka deklarasi pengukuhan PWI Kota Tegal, Jawa Tengah ya. Banyak hal sejarah kelam yang disampaikan oleh Gus Abbas, baik itu sejarah Yahudi, sejarah bangsa kita, terutama bagaimana mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia atau Nusantara dulu. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatan listikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat, ansarin wal fatayat. Wabil khusus pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kota Madia Tegal. Alhamdulillah wa syukurillah dalu menika kula kali panjenengan saged nyaksikaken acara ingkang insyaallah dibarokahi dumateng Allah Subhanahu wa taala demi untuk menjunjung nama baik, menyelamatkan sejarah dan sekaligus menyelamatkan mentalitas daripada rakyat kita, rakyat Indonesia yang sudah lama diperbudak oleh kaum penjajah. Dari mulai Belanda, Portugis, Jepang, Sekutu, sampai sekarang juga penjajah spiritual yang disebut adalah klan Ba'alwi atau sing dikenal marang sampean habaib. Sehingga kula kali panjenengan sangat lemah karena memang dilemahkan posisinya. Zaman rumiyin dipun lemahkan mentalitas, dijatuhkan mentalitasnya. Sehingga masyarakat Indonesia jadi lemah. Sehingga 350 tahun mereka bisa bercokol di Indonesia. Padahal Indonesia itu negara besar. Bisanya Belanda melepuning Indonesia sampai 350 tahun. Padahal Indonesia Belanda niku negara kecil. Panjenengan ngerti Belanda. Angker seumpama Jawa Barat dikurangi Banten, dikurangi DKI. Niku masih gede Jawa Barat. Belanda niku. Jawa Barat dikurangi Banten, dikurangi DKI.
Jadi isine Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Cirebon, Bandung. Niku para sahabat Indramayu, niku luase masih luwih gede Jawa Barat. Tapi mereka bisa menguasai Indonesia 350 tahun. Kenapa sebabnya? Sebab mentalitas rakyat Indonesia dibuat lemah. Sejarahnya dikaburkan, sejarahnya dikubur, sampai didoktrin bari doktrin sing lemah, tak ubahnya panjenengan diposisikan sebagai jongos dan budak-budak mereka, seolah-olah orang Indonesia tidak memiliki sejarah yang kuat dan peradaban yang maju. Ini sejak dulu zaman Belanda. Belanda mengubur sejarah Indonesia. Bahwa Indonesia itu pernah menjadi negara kuat, Nusantara adalah satu negara yang tidak pernah ditundukkan oleh orang. Satu kerajaan yang lebih kuat daripada Eropa, lebih kuat daripada Timur Tengah, lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Amerika. Hanya satu di Asia Tenggara, yaitu adalah kerajaan Nusantara yang tidak pernah ditundukkan oleh kerajaan kekaisaran Mongolia. Satu-satunya di dunia, Indonesia. Iki semacam ini dikubur oleh Belanda. Panjenengan tahu para Rasul, bahwasanya para Rasul ketika kekaisaran Mongolia menguasai Timur Tengah, daratan Timur Tengah sampai Saudi Arabia dikuasai, ditundukkan dengan mudah. Ketika daratan Eropa dikuasai oleh Mongolia, sampai ke Amerika dikuasai oleh Mongolia, daratan Cina, daratan Jepang semuanya tunduk oleh Mongolia. Di Nusantara sudah ada kerajaan namanya Kerajaan Singosari. Mongolia sangat ingin menguasai Nusantara, menyerang Singosari, Nusantara 2 kali gagal. Sampai dalam sejarah satu-satunya daerah yang tidak dapat ditundukkan oleh Mongolia adalah daerah Nusantara Indonesia. Ini sejarah semacam ini dikubur oleh Belanda. Sehingga panjenengan diposisikannya lemah. Belanda membuat aturan kasta. Kastanya apa? Yang paling tinggi adalah kastanya orang kulit putih. Kata-katanya harus ditaati bagaikan Tuhan. Adalah tuan daripada seluruh tanah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kasta tertinggi adalah orang kulit putih Belanda sendiri. Kasta nomor 2 adalah Cina dengan bangsa Ba'alwi atau Habaib. Panjenengannya diposisikan kepada kasta yang paling rendah sebagai jongos dan budak-budak mereka yang boleh diperlakukan apapun dan bagaimanapun. Tanahnya dirampas, anaknya diperkosa, istrinya dibawa kabur diperkosa. Sampai kemudian kekayaan hartanya bisa diambil kapan saja. Menderita 350 tahun. Bapak tuane sampean mentalitasnya dijatuhkan sebagai budak dan bongos-jongos. Sekarang Belanda sudah tidak ada. Tetapi masih mewariskan satu warisan daripada Belanda, yaitu adalah klan Ba'alwi sing disebut dumateng panjenengan Habaib dengan membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, tapi menjajah masyarakat Indonesia. Mentalitasnya menjadikan, memposisikan rakyat Indonesia pribumi sebagai jongos dan budak mereka. Hartanya boleh diambil. Kalau Belanda kalau tidak mau maka ditembak. Kalau Ba'alwi beda, kalau seumpama ente tidak menyerahkan hartanya, maka ente tidak akan mendapatkan syafaat, ente tidak mendapatkan sorga dari Rasulullah. Takut panjenengan. Sampai anaknya dibawa kabur, dikawin cuma 1 hari 2 hari, dibawa kabur tanpa tanggung jawab. Ada yang istrinya direbut, subhanallah. Ternyata penjajahan spiritual memposisikan Anda sekalian, wahai para pribumi dan rakyat Indonesia, sebagai budak dan jongos. Ini dilakukan juga oleh generasi penerus daripada Belanda, yaitu klan Ba'alwi dan Habaib. Maka di sini kita harus sadar bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Indonesia itu adalah daerah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu.
yang dicari oleh orang-orang Eropa, yang dicari oleh orang-orang Cina, yang dicari oleh Inggris, yang dicari oleh Belanda, Portugis, yang dicari oleh Amerika, berebutan mencari satu daerah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan akan ada satu daerah tidak jauh dari Mekah, juga tidak dekat dari Mekah, sebelah timur. Di sana daerah itu adalah disebutnya daerah samudra. Pinggirnya banyak pantai berpulau-pulau, kekayaannya melimpah, buah-buahan, wit-witane, sing ono ning Indonesia, orang mesti ono ning daerah sampean. Yang ada di daerah sampean ada di situ, tetapi dia buah-buahan dan pohonnya ada di saat yang ada di situ belum tentu ada di daerah kalian. Kekayaannya melimpah, sorga dunia akan memberikan kekayaan luar biasa dan akan memperkuat agama saya dan akan melahirkan para ulama, para kiai yang sangat kuat. Akan memberikan satu kekuatan Islam yang sangat kuat. Orangnya kulitnya tidak putih seperti kalian. Kulitnya busem-busem, irungnya pesek-pesek. Jelas ini merujuk kepada orang Tegal. Kulit busem, irung pesek. Iki para sedulur, kalian sudah dijanjikan oleh baginda Rasul. Daerah itu sangat kaya raya, anugerah Allah diberikan oleh daerah itu, tidak diberikan kepada yang lain. Tuhan sangat melimpahi anugerah itu. Tongkat ditanam jadi wit-witan, orang usah disiram jadi wit-witan, dikeduk ning kono tanah emas dan berlian. Maka para sedulur, atas dasar itulah wong Eropa ketika pasca Renaissance, kebangkitan orang Eropa, mereka melek, mereka membaca data-data dari baginda Rasul, mereka bareng-bareng mengadakan imperialisme. Atas dasar imperialisme ini maksudnya adalah mencari satu daerah yang didaukan oleh Rasulullah, maksudnya adalah daerah sampean Indonesia. Ki sampean ki melongo ngerti apa melongo keter sampean. Jadi wong Tegal melongo gawe nyong keter sing deleng gak sih. Indonesia untuk mencari satu negara yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu daerah yang makmur, sorga yang ada di dunia, potongan sorga yang jatuh di dunia. Mana daerahnya? Maka kerajaan Inggris mengutus seseorang yang disebut Columbus untuk berkeliling dunia mencari daerah tersebut. Tapi disasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu Indonesia, malah ngelabroke ono ning Amerika. Jadi angger orang nana cerita Indonesia, ora bakal anak Amerika. Sebab Columbus metu niate dudung gulati Amerika, tapi gulati Indonesia. Kepen sampean kudu ngerti ke. Gini apa mboten? Paham napa mboten? Para sedulur, ngelabrok di Indonesia, Inggris akhirnya mencari lagi, mengerahkan pasukannya mencari Indonesia. Begitu ketemu dalam satu daratan, begitu daratannya sangat makmur, pohon-pohon wit-witan, rempah-rempah yang melimpah luar biasa. Maka jatuhlah ke tanah yang disebut adalah tanah anak benua, sing disebut adalah tanah India. Maka Inggris langsung menguasai India, dan ketika Inggris menguasai India, Inggris mengatakan inilah tanah yang dijanjikan oleh Muhammad. Padahal bukan, masih belum ketemu. Orang Portugis, orang Belanda mengkritik Inggris. Tanah yang Anda kuasai itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Muhammad. Karena tanah yang dijanjikan oleh Muhammad disebutnya adalah tanah yang penuh dengan air, tanah yang penuh dengan samudra, kaya akan pantai berpulau-pulau. Sedangkan India tidak ada berpulau-pulau, tidak ada pantai-pantai, pantainya hanya sedikit saja. Semuanya daratan menjadi satu. Kata orang Portugis dan Belanda, wahai orang Inggris, Anda salah. Akhirnya orang Portugis mencari, Belanda mencari. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang Portugis yaitu dengan orang Malaka. Di pinggir Selat Malaka. Begitu diberhentikan, membawa satu rempah-rempah yang sangat luar biasa, hasil kebun yang sangat luar biasa, satu wit-witan woh-wohan yaitu rempah-rempah sing orang nananing Eropa, orang nananing Portugis. Ketika wakabe kaget orang Portugis. Ini sangat luar biasa, ini buah apa? Ini rempah apa?
Kemudian orang Malaka menerangkan ini adalah ini adalah untuk ini adalah untuk ini. Niatnya untuk dijual jadi pedagang. Begitu dicoba makanannya ternyata sangat luar biasa. Cara masaknya seperti ini. Begitu di sini kemirinya, laosnya, apanya. Masya Allah sangat luar biasa rasanya. Rempah-rempah yang hampir dari sudut Eropa dan Amerika tidak pernah ditemukan. Maka dari itu orang Portugis bertanya, Anda dari mana? Jawabnya, kami adalah dari Malaka. Dari Malaka. Di daerah pucuk daripada Sumatera. Akhirnya proses begitu orang itu pulang, Portugis menguntit dari belakang. Begitu menguntit dari belakang, Portugis datang mengendap-endap untuk datang ke daerah Malaka. Ternyata daerah Malaka potongan daripada Nusantara yaitu Sumatera. Ternyata daerahnya subur, lebih subur daripada India. Daerahnya makmur, lebih makmur daripada India. Kekayaannya melimpah ruah, rempah-rempah. Satu pohon buah-buahan yang tidak ada di Eropa, di situ ada semua. Dilihat ternyata diperkenalkan. Kalau Sumatera itu bagaimana? Dikatakan kata orang di situ bahwa Sumatera ini ada Jawa, tadinya nempel, ada Kalimantan, sekarang adalah ada pinggir laut, pantainya banyak. Orang Portugis menyimpulkan ini dia daerah yang didahulukan oleh Muhammad. Ini daerahnya, pucuk daerah ini adalah Malaka. Maka pada tahun 1511 Portugis langsung menguasai Malaka. Begitu para sahabat Rasul, kekuatan Portugis dilawan oleh beberapa kerajaan, diantaranya kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Maka dari itu Portugis tidak bisa mengembangkan sayapnya untuk menjajah sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Maka kemudian selanjutnya Belanda datang, kemudian menjajah Jawa, menjajah Kalimantan, menjajah Sumatera. Yaitu adalah jajahan selain daripada yang dijajah oleh Portugis. Belanda menjajah semuanya dan Belanda mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Portugis, bahwa inilah daerah yang dijanjikan oleh Muhammad. Daerahnya sangat melimpah, menanam padi tidak perlu ada macam-macam, asal tanaman dilempar udah cukul dewek. Wit-witane ning kono ana ning ngarepane umah. Iwake ning kono rasane ora pada penake luar biasa. Iwak ning kali akeh ning laut luar biasa, wit-witan rempah-rempah sing ora ana ning Eropa, ning Indonesia iku akeh. Sing kawit pete bari jengkol ora ana ning Eropa, ning Indonesia kebek. Milo jedinge kamar mandi mampu pete mampu jengkol kabeh. Nganti tokoh para syekh, para sedulur demawon memberikan satu gambaran. Akhirnya para syekh, para sedulur mereka menguasai India. Maka kemudian orang Portugis menyebut Indonesia adalah Indianya Belanda. Sebab India itu adalah Indianya Inggris, maka Indonesia disebutnya Indianya Belanda. Maka sejak itu ada istilah Hindia Belanda. Seorang usah dipikiri kari dirongokna baik. Ngerti orang ngerti, sing penting mantuk-mantuk. Gini apa mboten? Nyong nempe ngerti kimis bah niku ternyata suaranya banter nemen gitu. Cilik-cilik tapi banter nemen suara, ya Allah, nempe nyong ngerti ke anak kayak Tegal sing galak kayak kiye. Para syarek, para sedulur sedemawon niku. Lah niku para syarek, para sedulur. Akhirnya kemudian dijajah dumateng Belanda para sedulur. Ternyata para sedulur pada waktu Belanda wis teko, ternyata Indonesia sudah memiliki peradaban. Peradaban kerajaan-kerajaan sudah berdiri, termasuk kerajaan Singosari yang tidak bisa ditundukkan oleh kekaisaran Mongolia, yaitu adalah superpower ketika itu. Termasuk kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk sudah mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Ternyata Indonesia itu bukan negara kampungan, tetapi negara yang beradab. Ternyata Indonesia itu bukan negara jahiliyah, tetapi satu daerah yang sangat beradab, mengenal satu konsep ketuhanan dan keberadaban agama dari dulu, mulai daripada agama Hindu, Buddha, sampai dugi dumateng agama sing disebut agama Islam, sing mayoritas orang Indonesia pada waktu Belanda durung teko Islam wis ono, sudah membentuk kerajaan.
Iki hebatnya Indonesia. Para seret para sedulur sedherek mawon. Jadi Indonesia sedurunge Belanda teko, Indonesia itu sudah memiliki kerajaan Islam. Jadi anggene ono oknum Ba'alwi, oknum Habib ngomong, tanpa Habib Indonesia tidak pernah mengenal agama Islam. Tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Gusti Allah, ora bakal kenal bali pangeran, ora bakal kenal bali Kanjeng Nabi, ora kenali agama Islam, masih nyembah wit-witan. Ono oknum Habib sang kaya kue, iki kadzab, pembohong besar, ngapusi sampean. Lagi-lagi melemahkan mentalitas sampean sehingga posisi sampean apa sih disebut dumateng Profesor Dr. Clifford Geertz, penyakit dapat daripada orang Indonesia adalah inferiority complex. Ngerti apa orang yang inferiority complex? Orang ngerti. Kali dirong kenapa nyong orang ngerti artinya apa? Jari bahasa Arabnya murakkabun naqs. Murakkabun naqs orang ngerti maning. Ya wis. Murakkabun naqs ke jari wong Tegale minder yang keterlaluan. Karena ning Belanda dibuat minder. Ba'alwi menyebabkan sampean minder, kehilangan mentalitas kejayaannya, kehilangan mentalitas pejuangnya, kehilangan kebesarannya. Indonesia akan tidak minder. Indonesia tanpa Habib tidak bisa kenal agama. Indonesia tanpa Habib tidak bisa kenal Islam. Orang bakal kenal pangeran dari Kanjeng Nabi. Terus kata sejarah cocok masang sekarang Habib. Penting angker negara Habib hebat. Negara miskin kayak miskin perang terus. Arko komunik Indonesia ingin kenapa betul? Kata sejarah Profesor Dr. Susunyoto, salah seorang sejarawan Muslim sing duweni buku Asal Sosok Pitoko. Didatangkan oleh Belanda tahun 1832. Tahun 1832 abad 19. Abad 19 Habib Konik Indonesia, Menteri Ekonomi Indonesia satu hari, berdasarkan satu hari, lalu sejak itu Indonesia satu hari, ratusan tahun yang lalu Indonesia sudah pernah mengukir terhadap Islam ekonomi Indonesia. Di antara kelompok kerajaan Majapahit Islam Indonesia, kerajaan Mataram Islam berdiri di Indonesia, ratusan tahun yang lama kerajaan Islam, kemudian mendorong kesultanan Islam, kesultanan Pakistan Islam, naturalisasi Islam, sampai kerajaan Malu Islam, kerajaan Ternate Islam, kerajaan Boleh Islam, kerajaan Surabaya Islam, Indonesia seluruhnya Habib Kakasun sudah memiliki peradaban Islam lebih hebat daripada peradaban Habib. Kalau ngomong jangan sembarangan, Mbak Alwi. Ngomong kaplok saja ngomong. Gini mas, lo kok dikaplok ku saya ngomong sembarangan, kudu dikaplok kan orang dikaplok ya orang ngerti. Gini apa mas? Ini adalah jelas bentuk penjajahan melemahkan mentalitas sampean supaya sampean mentalitasnya kembali kepada zaman Belanda. Yaitu adalah inferiority complex, sampean digawe minter. Lah angkene wong bari Habib ora bakal dimuliakan mal Habib, ora bakal mereka Ba'alwi memuliakan kiai-kiai Indonesia, pasti posisinya di nomor 2 kan. Mereka hanya merasa lebih hebat, lebih mulia, padahal di dalam sejarah peradaban Islam mereka bukan siapa-siapa dan tidak pernah mengukir peradaban Islam seperti Indonesia, ora pernah. Seorang saat dipikiri kali itu orang kenapa. Kok anggar wis kesel ya prakat dewek. Kater tekaning kene ora dipai mangan ora apa sih ya. Ki ono meja ambane tok ora ana isi wis disingkirna bae wis.
percuma gitu. Isine mung kelapa tok siji ya. Jadi menusa medit-medit nemen ki wong Tegal gitu. Ki daerahnya namanya daerah apa gitu. Sebab penyong ki nembe ngerti ana wong medit kaya kiye daerah apa gitu. Tegal Sari, masya Allah. Pantesan bae ustad ning Tegal Sari kiai-kiaine pada kurus-kurus, bengkek-bengkek, orang ana sing lembut. Lu sampean sing dadi menusane masyarakat medit-medit pisan. Biasanya ning buntet pesantren anggene wonten kiai duki ono haul biasanya ora diperintah ngomong disit, diperintah mangan disit biasane. Yang lagi cerita ora lagi nyinggung sampean. Ojo tersinggung sampean tersinggungan nemen kaya Mbak Ali sampean. Mungkin apa mboten? Iki para sesoploso. Aku arep nunjukaken ngarepane sampean bahwa sampean sesungguhnya martabat harga dirinya, peradabannya lebih hebat dari peradaban Ba'alwi dan Habib. Jangan suka merendahkan diri di depan mereka. Kalau suka Anda merendahkan diri di depan mereka, terlalu pandak duduk nanti apa sikilnya dicucupi, nanti salaman bolak-balik, nanti telapak kaki dicucupi dasmu, kita dijongos sampai nih gua para saya profesor. Dudu wong Indonesia, cuma wong Indonesia kowe. Wong Indonesia sangat luar biasa. Ratu Sima, Raja Jawa perempuan, bisa menguasai dunia 3/4 dunia. Dihilangkan sejarah marang Belanda. Sebab kalau seumpama sejarah itu diungkap, sejarah Singosari diungkap, sejarah Majapahit diungkap, sejarah kesultanan kehebatan orang Indonesia diungkap, maka Belanda akan khawatir, mereka akan bergerak menundukkan Belanda. Karena Belanda itu negara kecil. Selalu dibohongi. Kenapa sebab dibohongi? Karena karakteristik orang Indonesia pinter-pinter, hebat-hebat, mung gampang dihapusi. Minok Kiai Tegal itu hebat-hebat, pinter-pinter, tapi gampang dihapusi. Gue penyakit kaya gue. Mungkin apa badan? Wis kali ngaku, bayar orang ngaku dosanya gobel sampai. Para serek para sedulur sedaya mawon niki. Ini sangat luar biasa para serek para sedulur sedaya mawon. Nganti para serek para sedulur sedaya mawon ono sing ngomong bahwasanya di antaranya oknum Ba'alwi ngendika tanpa Habib Indonesia tidak bisa merdeka. Ini melemahkan mental lagi. Seolah-olah bapak tuane sampean tidak punya peran apa-apa untuk memerdekakan bangsanya. Entasmu gundul ke. Ini jelas ini para syekh para rasul ini adalah bentuk penjajahan mentalitas dan spiritual. Ben sampean diposisikannya selalu lemah di depan mereka. Penjajah ke sampean. Sampean sih dadi muhibin kok ora sadar-sadar kudu kaplok siji-siji. Mungkin apa bedan? Para syekh para sedulur sedaya mawon. Niku para syekh para sedulur. Indonesia ini sangat luar biasa. Para syekh, para sedulur, ulamanya sangat berlian. Sampean ngerti para syekh, para sedulur. Yang namanya namanya kekuasaan peradaban Spanyol Islam. Spanyol Islam yang sangat terkenal melahirkan jutaan-jutaan ulama, melahirkan ratusan ribu bahkan jutaan ilmuwan. Termasuk al-imam Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz umdatu ahli al-ma'ani wal alfaz al-musyaghaf fil ulum bit tafahum wat talaqi Abul Fida Ismail bin Katsir al-Qurasyi Dimashqi. Imam Ibnu Katsir hidup di dalam peradaban Spanyol Islam. Termasuk al-imam Muhammad bin Abdullah bin Malik, yaitu para syekh rasul sing disebut Imam Ibnu Malik para syekh rasul. Beliau juga para syekh rasul peradaban Andalusia di bawah peradaban Spanyol Islam. Jutaan ulama pakar tafsir, jutaan ulama pakar fikih, jutaan ulama pakar sastra, bahkan matematika, fisika, kimia, geografi, antropologi, sosiologi, astronomi. Sangat luar biasa Spanyol Islam mengukir peradaban, hampir satu peradaban yang tidak mudah dicapai dengan peradaban yang lain sampai detik ini para syekh rasul. Tapi sampean kudu ngerti ada kisah tragis nopo Spanyol menguasai Islam sampai ke daratan Eropa, sampai ke daratan Timur Tengah, sampai India. Itu para syekh rasul 800 tahun
tapi ditumbangkan oleh Tartar cukup dengan 2 tahun. Begitu 2 tahun diserang oleh Tartar, habis Spanyol. Islam sampai detik ini tidak bangkit kembali. Islam mega ono. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Setelah Spanyol Islam, kemudian peradaban Islam beralih kepada peradaban Asia. Apa? India Islam dengan terkenalnya, yaitu dari mulai Banu Abbasiyah sudah mengenal Islam sampai mendirikan kerajaan Mughal Islam yang terkenal dengan peradaban bangunan arsitektur Taj Mahalnya, yaitu Shah Jahan menguasai daratan India dan Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, menguasai India 600 tahun. Lama 600 tahun. Yang ngerti takon. Sing zamane Wali Songo nganti saiki ana 800 tahun apa durung? Durung. 600 tahun balik. India menguasai Islam 600 tahun. Poros Rasul sampai kekuasaan India, peradaban India begitu hebat sampai peradaban ilmu hadis dan usul hadis. Para mujtahid beralih, waune sing Hijaz ngalih bareng Baghdad, maune Baghdad ngalih dumateng Mesir, sing maune Mesir kue muhadis tadi kue akhirnya dikuasai oleh India. Orang ilmiah India banyak melahirkan para muhadis, ahli hadis sampai sekarang. Luar biasa. Penjabaran ilmu termasuk ilmu fisika, pengembangan tentang kedokteran 600 tahun India Islam berkuasa. Tapi ada kisah tragisnya. Apa kisah tragisnya? Peradaban India Islam dihancurkan oleh Inggris cukup 1 tahun. Islamnya ora tangi maning ning India sampai detik ini. Ada apakah gerangan? Kiye bapak tuane sampean mikir? Kiye ulama Indonesia mikir? Kiye para ulama, para wali mikir? Wali ake mikire, ora ake omonge. Zaman saya ke ono kiai niku ake omonge tok, pintere ora, melu tukaran terus. Nggih napa mboten? Para cerek, para sedulur sedaya mawon. Mikir apa sebabnya? Ternyata kesimpulannya apa? Kesimpulannya para Rasul, konteks daripada keislaman sing anan Spanyol iku adalah fokusnya di mateng konteks politik Islam. Konteks Islam sing ono ning India itu fokusnya adalah konteks di mateng politik India, apa politik Islam India. Sementara adat budaya orang Eropa, adat budaya India tidak pernah dimasukkan dalam Islam. Istilah dari ilmu sosiologi ini tidak bisa, belum diadakan asimilasi. Asimilasi ini kunapa Gus? Wis kali dirongok nabe wong nyong ora ngerti artinya asimilasi apa. Para sedulur, adat budaya Eropa belum masuk Islam, adat budaya India belum masuk Islam. Ketimpangan antara politik Islam dan budaya Islam dijadikan kesempatan oleh para penjajah semacam Inggris, semacam Tartar. Tumbangkan politik Islam, tumbangkan kerajaan Islam, hancur politiknya, maka Islamnya ikut hancur. Mikir wong Indonesia, mikir ulama Indonesia, bagaimana caranya Islam keberadaannya jangan tergantung sama kekuatan politik. Walaupun kerajaan Islam ada, tapi yang kira-kira kalaupun kerajaannya sampai hancur, Islam sebagai agama jangan sampai hancur. Maka di sini orang Indonesia meneguhkan NKRI. Negaranya apa? Negara demokrasi. Tidak harus nama Islam. Tapi Islam mayoritas paling akeh di Indonesia. Ini bukti daripada berliannya pikiran daripada ulama-ulama NU. Ulama-ulama Indonesia. Sing lebih hebat daripada daerah Habib. Sing sidik-sidik perang, sidik-sidik perang, sidik-sidik gelut. Dikiranya sing bisa gelut wong Yaman tok. Wong Indonesia lebih pintar gelut daripada ente. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur, subhanallah. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya diadakan Islamisasi budaya dan adat orang-orang Indonesia Nusantara. Kawit Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, nganti dugi teng Lampung, Kalimantan, nganti dugi dumateng Sulawesi, Maluku, Ambon, nganti dumateng Jawa, Pasundan. Adat budayanya dimunculkan, masukkan nilai-nilai Islam.
Para ulama, para kiai ketika melihat ada satu adat budaya yang bertentangan dengan Islam, tidak langsung menghapusnya, tidak langsung mengkafirkan, tidak langsung membid'ahkan, tidak langsung menuduh sesat. Tapi mereka semua masuk ke dalamnya, kemudian adat budaya itu diislamkan oleh mereka. Sehingga adat budaya itu tetap ada, tapi nilainya sudah berganti dengan nilai Islam. Inilah yang memperkuat posisi Islam ada di Indonesia. Lebih kuat daripada Eropa dan lebih kuat daripada India. Iki sampean kudu ngerti. Ojo digoroi banding Ba'alwi Habib mater solawatan patu joget-joget kayak apa yang rasanya hebat temen. Gini apa badan? Para syarif para sedulur sedaya ngawon subhanallah. Iki para syarif para sedulur sangat luar biasa. Nganti para syarif pakaian Indonesia diislamkan. Adat budaya yang tadinya proses-proses nopo melarung. Kowe ning Jawa niku zaman gimin ono nglarung. Niku dumateng Bayai Ahmad Dahlan sing gawe Muhammadiyah ora diharam-haram melarunge, ora di bid'ah, ora disesat-sesat nglarunge. Jare Bayai Ahmad Dahlan wis ora apa-apa, sing penting apa? Kuwe endas keboe diganti apa pakan iwak. Akhirnya sing dilarung digawe ning laut pakane iwak, ngupai mangan iwak. Akhirnya diganti bari wirid zikir. Akhirnya adat budaya itu lambat laun menjadi islami. Dan lambat laun berakar, berulat. Justru memperkuat posisi Islam ada di Indonesia. Sing lebih hebat ketimbang Eropa bari India. Pakaian orang Indonesia kemudian diislamkan. Sampai belangkon. Senengnya marang belangkonnya bentuknya kaya ikat. Belangkonnya bentuknya kaya imamah. Belangkon niku imamah Jawa. Makanya ada upaya-upaya daripada orang-orang yang tidak memahami sejarah bagaimana dakwah Islam yang masuk di Indonesia. Ada orang-orang yang jahil, aku yang mengharamkan seluruh adat budaya. Asal orang ini Arab haram, ke orang ini Saudi ini haram, bid'ah, dasmu. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh dua kelompok. Memisahkan adat budaya sampean dari Islam. Padahal sudah diislamkan oleh Indonesia, oleh para ulama, para wali. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan bahwasannya para sedulur adat budaya yang ada di tanah Jawa, yang ada di tanah Sumatera dan Kalimantan dan seluruh Nusantara itu banyak munculnya ketika Islamisasi terjadi. Ketika masih dikuasai Hindu bari Buddha, justru jarang ada adat budaya. Justru adat budaya muncul, itu adalah inspirasinya dari para aulia, dari para ulama yang mengislamkan tanah Nusantara. Karena orang Indonesia suka menyukai adat dan budaya. Mila kula nyuwun dumateng panjenengan, yang diantara yang menjauhkan adat budaya panjenengan dari Islam adalah satu adalah Wahabiyah. Nomor kaping kali adalah Ba'alwi Habaib. Pengennya seolah-olah adat budaya mereka lebih Islami daripada orang Jawa. Padahal kalau saya adat budaya Jawa kayak belangkon kue Islami, Pak. Mila ngomong. Ini kewajiban daripada kula sareng panjenengan anak cucune untuk mengembalikan adat budaya yang sudah dibangun oleh para ulama, para kiai leluhur kula kali panjenengan direkatkan kembali kepada Islam. Milo ajalok, ojolok ragu-ragu, ojolok napa namine tabu. Lek ono maulid Nabi, niku wayange ditekokna. Panjenengane nganggo pakaian blangkon, dipun dekatkan kembali adat budaya yang sudah dibangun oleh para ulama, para kiai, yang sudah diciptakan oleh leluhur kula kali panjenengan. Mari kita lekatkan kembali dengan Islam. Karena ada upaya untuk itu. Bila kula ngomong le panjenengan maulid Nabi ora mesti hadroh. Nek nyong ngomong ora mesti dudu berarti ora uli. Nek hadroh niku saking pundi? Hadroh niku saking Banjar. Al-Banjari Kalimantan. Dina mboten? Kalimantan. Wah berarti hadroh niku sanes gadhe Habib. Ora. Ning daerah Habib ora ana hadroh niku orane gambusan onone. Dina mboten? Hadroh niku saking Al-Banjari. Maka dari itu para saya profesor ono genjring Al-Banjari boten napa-napa, tapi sing paling penting gitu. Wa wonten selawatan napa mboten? Ngangge budaya kula remen niku wonten genjring niku adat budaya niku. Kina mboten?
Niku seni khas Tegal. Paling enak iku tekoning pengajian. Merem melek turu tetep oli. Balik nggowo ilmu ake oli ajaran. Opo maning jagong bari mangan bungkusan. Ke sing orang ngomong dipai bungkusan, yang sing ngomong ora dipai apa-apa. Di panitiane primen gitu. Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing senenge ngaji ganjarane oli swarga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Pengen mlebu swarga napa mboten Bu? Pengen napa mboten? Kira-kira potongan sampean ki potongan swarga apa potongan neraka? Sing bener. Masa potongan swarga irunge pesek-pesek kayak kue. Wis swarga banget di sampean niki. Sing penting melu ning pengajian insyaallah mlebu swarga. Dina mboten? Ayo podo dedonga besok mlebu swarga. Allahumma yen ono pengajian ayo podo teka aja pada lunga nganti rampung donga. Yen donga dereng rampung aja bubar Bu. Ki biasane ibu-ibu ke sahibul bubar. Sapa sing bubar tak dongakna ning nyong muga-muga bojone pada kawin maning ya. Tuman nemen. Nggih napa mboten? Niki hebate Indonesia. Para syirik, para sedulur sedaya mawon, akhirnya adat budayane dipun islamaken. Nganti sing maune arane klaras wit-witan kelapa, godhong kelapa diganti bari janur. Janur iku apa? Janur iku warnane kuning, niku dipundhuk saka Al-Qur'an, ja'an nurun laqad ja'akum nurum mubin. Jawis toko sapa nurun cahaya. Nur iku apa? Nur iku cahaya. Sapa nur iku? Gusti Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Gusti Allah iku cahayane langit bari bumi. Nur iku sapa? Nur iku Al-Qur'an. Sebab apa? Sebab jarane Kanjeng Nabi, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Qur'an iki adalah merupakan taline Gusti Allah, kabele Gusti Allah sing ana setrume, sing ana cahayane bisa nerangi uripe sampean dunia akhirat. Nur. Sing dimaksud nur ku sapa? Kanjeng Nabi. Sebab jare sampeane Kanjeng Nabi itu adalah nur. Anta nurun fauqa nurin. Maka Kanjeng Nabi iku wonten napa sing disebut dumateng Sayyidina Jabir bin Abdullah, ana nuru Muhammadin, yaiku awalul khalqi min khalqillah. Cahayane Kanjeng Nabi adalah makhluk sing pertama kali dipun ciptakan dumateng Gusti Allah. Filsafat janur itu sangat luar biasa. Nur itu adalah cahaya. Cahaya itu dipun tepungaken kelawan hablul marang Gusti Allah sing disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian semua kepada tali Allah. Sing disebut tali Gusti Allah apa? Sing disebut tali teng mriki niku bukan tali, apa kabel. Hablun niku kabel. Sanes tali. Mal farqu bainal kabel wa tali. Bedane ari kabel ana setrume, ne tali gak ana setrume. Paham? Kenapa kabel ana setrume? Kenapa Gusti Allah merintahkan sampeyan kabeh berpegang teguh dumateng kabel sing dawa ben ana setrume? Sebab kabel iku angger disambung mesti nyetrum, tapi syaratnya kabel mutasil, nyambung. Nyambung marang Gusti Allah, sing Gusti Allah diturunaken dumateng Al-Qur'an. Al-Qur'ane nyambung mani nur cahaya. Nure Gusti Allah turun dumateng Al-Qur'an kalamullah jadi nurun cahaya. Sing gawe malaikat sapa? Malaikat Jibril. Bittifaqil ulama, kelawan mufakate para ulama, sing arane malaikat iku khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Nyetrum mani. Ditambah
ditampi dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Ditampi dumateng para ulama, para kiai. Ulama para kiai disebatakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Al ulama misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listriknya umat ini yang menanjung cahaya, mengadu nyetrum, muttasil nyambung. Inilah yang dipegang oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Ini adalah ulama-ulama para wali berpegang teguh kepada sistem isnad sanad sing nyambung agamane, akidahe, syariate, akhlake, ilmu tafsire, Qur'ane, hadithe, nganti nahwu sorofe, fikih, tauhide, kabeh nyambung kawit para ulama. Dari ulama, dari gurunya sampai gurunya, sampai terus sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi, sampai Allah Subhanahu wa taala nyambung yang sekarang ini diperintah apa dipegang teguh oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Indonesia iku akeh setrume, mila sapa sing arep zalim ning Indonesia akan busuk ning kena setrume Indonesia. Bakal bosok ning Indonesia ki. Milone baalnya cuma macam-macam nih orang Indonesia. Wis aku aja bahwa kalian itu bukan cucunya Rasulullah. Jadilah umatnya Rasulullah yang terbaik. Toh nanti di akhirat juga yang dinilai oleh Allah bukan nasab, tetapi apa? Akhlakul karimah. Akui saja. Buatan apa-apa. Tidak ada jeleknya orang dari orang Yahudi. Kalau seumpama genetika Anda memang menurut para pakar genetika adalah Yahudi, tidak ada salahnya. Yang menciptakan genetika itu Allah. Lek panjenengan boten relo, boten ridho dumateng genetika, berarti sampean tidak ridho akan kodrat iradatnya Allah. Akui. Orang anak eleke wong dadi wong Tegal. Sing paling eleke kok wong sing ora ngaku dadi wong Tegal. Ana wong Tegal urip ning Jakarta 20 tahun. Diarani wong Tegal orang ngaku, ya saya orang Jakarta. Yang enggak sampean kan bapaknya tadi Banjaran. Kemudian ibumu asalnya saking Talang. Kusadulurmu anane Adiwarna, berarti sampean wong Tegal. Ya enggak bisa. Saya kan lahirnya di Jakarta, Gus. Berarti saya orang Jakarta, bukan orang Tegal. Orang yang memingkari gennya ini sangat tidak baik. Gini mboten? Tapi tidak ada salahnya kalian jadi orang Tegal, kalian jadi orang Cirebon, kalian dari orang Buntet, kalian jadi orang Arab, kalian dari orang Ajam, kalian dari orang Yahudi. Tidak ada bedanya menurut agama Islam. Karena Islam tidak pernah mengenal kasta. La fadl li'arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan orang Arab di atas orang Ajam, orang Arab di atas orang Yahudi di atas orang Ajam, orang India di atas orang Indonesia di atas orang India, orang Arab di atas orang Indonesia di atas orang Arab. Tidak ada illa bittaqwa, kecuali dengan kualitas ketakwaan. Ini konsep agama Islam, tidak mengenal takwa. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kalau genetika Anda menurut ilmiah itu adalah Yahudi, akui bahwa kami adalah orang Yahudi. Ojo ngaku putune Kanjeng Nabi. Sebab apa? Sebab nanti anggar seumpama dudu tempate mesti keweleh. Ono ban, ya, ban sebenarnya ban mobil ditaruh ning ngisor, ki ditaruh ning supir mentang-mentang padha bae bundrek. Kira-kira mobilnya enak apa ora dinggo? Gino mboten? Mesti keweleh sampean, mesti akan hancur. Maka dari itu sampean buka ada seorang Ba'alwi yang ada di Israel. Namanya Yosef Al-Haddad dengan bangsa yaitu dengan bangsa Asegaf dengan bangsa bin Smith. Para seluruh itu orang kelompok Ba'al yang ada di Israel, mereka memang menyatakan dirinya orang Yahudi. Maka mereka kemudian mengadakan gerakan anti Arab. Kalau mereka orang Arab, kenapa mereka mengadakan gerakan anti Arab? Jadi bangsa Haddad, bangsa Segaf, bangsa bin Sumit yang ada di Eropa mengaku dirinya bahwa adalah orang Yahudi. Tidak ada salahnya jadi orang Yahudi. Orang Yahudi juga banyak jadi ulama besar. Ginomadan. Al-Imam Ka'bul Akhbar, ulama besar itu genetikanya Yahudi. Wahab bin Munabbi, seorang ulama besar pakar teologi dan sejarah Islam, itu juga adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Imam Ibnu Jurayj juga adalah genetikanya Yahudi. Termasuk juga Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama yang soleh, jadi rujukan ulama-ulama tafsir setingkat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, setingkat Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Asyuyuti, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, termasuk para ulama besar merujuk kepada Imam Abdullah bin Abdissalam. Itu adalah seorang ulama besar pakar teologi dan sejarah Islam dan sejarah Ahlul Kitab. Beliau adalah darahnya darah Yahudi.
Bahkan ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Sakhr, yaitu sahabat Abu Hurairah, asalnya dari Hadramaut dan darahnya juga darah Yahudi. Karena di Hadramaut banyak orang Yahudi. Beliau jadi sahabat. Beliau jadi orang mulia. Jadi Anda tidak usah malu jadi orang Yahudi. Yahudi itu adalah satu klan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini betul. Tapi Islam tidak membeda-bedakan antar klan. Tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang ada adalah kualitas takwa. Siapa yang paling bertakwa, baik dari Arab, Yahudi, Jawa, Sunda, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takwa siapapun Anda tidak akan mulia depan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep agama Islam. Tadi yang gerkula ngomong Ba'alwi ikut secara genetika adalah orang Yahudi. Ora berarti ngelek-elek, ora berarti ngece, ora berarti mitnah, ora berarti sengit. Pikiranmu aja sempit. Nyongke lagi ngomong apa anane. Bahwa sampean ki wong Tegal. Wong bapakmu kasal sing Banjaran, ibumu asal sing Talang bari adi werna. Wis ngaku orang ngaku wong Tegal, ana dene dasmu orang ngaku ke cangkemmu sing rewel orang ngaku ke. Paham napa mboten? Dudu berarti aku sengit, ora. Jangan di branding seperti itu karena Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajari generasinya untuk benci kepada orang lain. Gini mboten? Para syarif, para sedulur saya mawon, adat budayanya diislamkan, pakaiannya diislamkan. Termasuk pakaian sing disebut batik, ono plesetane batik niku, Pak. Apa sih? Enggak tahu apakah ini benar dalam konsep apa, tapi yang jelas iku wong tua niku cerita masalah batik ning nyong. Apa sih batik? Konsep daripada Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti di matan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa seluruh kandungan Al-Quran ono ning Fatihah, seluruh kandungan Fatihah ono ning bismillah, seluruh kandungan bismillah ono ning bae lafaz bismillah, seluruh kandungan bae lafaz bismillah ono ning titike bismillah. Jadi bab bari titiknya adalah merupakan satu kesimpulan daripada konsepsi spiritualitas agama Islam sing diajari maring Gusti Allah Ta'ala Kanjeng Nabi nganggo umate, yaitu adalah komprehensif universal akhlakul karimah akidah syariat iku disimpulakan dumateng bak kali titike. Maka dari itu bak kali titike dijadikan simbol libasut takwa, pakaian ketakwaan sing dihormati marang sampean kabeh. Maka para ulama niku gawe bak pakaian sing disukut sing bak bari titike sing ono ning bismillah sing disebut pakaian batik. Jadi jarene sampean batik Islami napa mboten? Islami napa mboten? Angkene ono sing ngomong batik ora sesuai bae Islam. Batik itu agama Hindu. Ki wong bodoh apa wong pinter? Wong orang ngerti melu ngomong masalah agama ki. Belajar ora gelem kalau apa pengen ngelek-elek tok. Gini mboten? Para syarek, para sedulur sedaya mawon. Niki para syarek, para sedulur sedaya mawon. Maka dari itu para sedulur, akhirnya nganti spiritualitas Hindu dan Buddha sing pas bari Islam ora dilangna. Nganti para syarek, para Trisula sing ono ning mandir, dijukut ning para ulama, para wali, didolo ning durane masjid bari musala. Kue dengan gaya apa yang disebut dengan deideologisasi. Pada waktu para ulama, para kiai njukut Trisula didolo ning masjid bari ning musala, tujuannya dakwah Islamiyah. Apa? Ben wong Indonesia ora abot pindah saka Madir ning musala, pindah saka vihara ning musala ke ora abot sebab padha bae ana Trisulane. Mung isine beda. Angger ning Mandir iku ning kono isine agama Hindu, bar ning musala isi sembahyang bari zikir marang Gusti Allah. Adapun masalah Trisula diadakan deideologisasi. Bagi orang Hindu itu adalah konsep agama, yaitu Brahma, Siwa dan Wisnu. Tapi bagi orang Islam Trisula adalah hanya karya seni biasa, budaya biasa, bisa diplesetkan iman, Islam, ihsan. Kok koyo prakat kok. Nggih napa mboten? Akhirnya wong padha mlebu Islam, Pak. Wong sebab orang ngafir-ngafir. Wah, wong Tegal kadang-kadang wong kunut pedi kafir kunut sesat. Jadi wong Tegal sing ora kunut sesat. Ora, sing kunut sesat. Sing ora kunut, sing kunut sesat, sing ora kunut sesat. Akhire bocah nome keter ke sing kunut sesat, ora kunut sesat. Jare bocah nome untung benyong ta ora pernah sembahyang subuh tapi ora pernah sesat nyong. Padahal si ente sing paling sesat. Nggih napa mboten?
Para sederek para sedulur sedaya niki para sederek para sedulur sedaya mawon. Akhirnya kemudian konsepsi Islam melebuaken dumateng adat budaya Islam. Wong Indonesia iku seneng gawe apa? Yaiku adalah jaburan kue, yaiku digawe sing beras, kemudian diplenting-plentingake sing jare sampeyan kupat. Iku arane maune duduk kupat. Akhirnya niku diplesetake ning Islam disebute kupat. Apa sih kupat iku ngaku lepat. Ngaku salah. Apa sebabnya para serek para sedulur ngaku salah ngaku lepat, ojo ngaku bener, ojo sombong, ojo lok, apa namanya aja lok sombong, jangan suka membanggakan diri. Kupat ngaku lepat. Para serek para sedulur bahasa Arab niku sing tasawuf niku Pak, i'tiraf bidzunub, ngakui dosa. Asalnya saka tasawuf sebab napa? Sebab para ulama-ulama sing ngajari sampeyan teko ning Indonesia itu para mutasawwifin, pemegang kendali tarekat yang sangat luar biasa. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tarekat Junaidiyah, tarekat Syadziliyah. Terus kemudian tarekat Khalwatiyah, tarekat Satoriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Hamidiyah, tarekat Wahidiyah, tarekat Rifaiyah. Para rasul ini tarekat itu ulama-ulamanya memenuhi Indonesia sampai batas ketika terjadi imperialisme Belanda itu yang menggerakkan perjuangan masyarakat Indonesia untuk bisa merdeka dari Belanda adalah ulama-ulama tarekat. Maka Belanda tahun 1832 membawa Ba'alwi, termasuk membawa Habaib, termasuk juga membawa Utsman bin Yahya untuk dijadikan mufti, yaitu mufti Belanda untuk Betawi, untuk memberikan instruksi atau fatwa. Maka kemudian Utsman bin Yahya membuat fatwa yang melemahkan perjuangan Indonesia. Fatwanya apa? Fatwanya mengatakan ahli tarekat, ulama tarekat yang ada di Indonesia hukumnya sesat. Dalam rangka melemahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, supaya Utsman bin Yahya berharap bahwa yang berkuasa di Indonesia adalah Belanda terus. Orang semacam ini tidak bisa disebut pahlawan. Kina pembetan? Faham na pembetan? Faham na pembetan? Para serek para sedulur sedebangun. Subhanallah para sedulur. Ngaku lepat, i'tiraf bidzunub, ngakui dosa. Nabi Adam 50 tahun orang ngaku salah. Sing disalahna iblis terus, iblis sing gorohi nyong Gusti. 50 tahun ora diterima tobatnya. Begitu melaku sampai dugi dumateng Mina, nempeke Nabi Adam niku nangis. Kula sampun telas banyu mripat Gusti nyuwun tobat dumateng panjenengan boten ditampi. Kena ngapa? Gusti Allah ngendika kowe masih ngakui, kowe iku masih durung ngaku salah dhewek. Kowe masih nyalahna iblis. Walaupun iblis mesti salah, tapi aku ora seneng. Ono hambayakun jaluk disuci kena, sing dosae, sing kesalahane tapi masih nyalahna wong liya. Senajan iblis ora disalahna, aja disalahna Adam. Kalau iblis salah menipu kamu, membohongi kamu, kenapa kamu bisa dibohongi? Bukankah yang pertama kali aku katakan, aku beritahu tidak boleh mendekati pohon ini adalah kamu, bukan iblis. Kenapa kamu bisa dibohongi oleh iblis? I'tarif dzambak ya Adam, akui dosamu. Nabi Adam ngaku dosa. Ngaku salah nggih Gusti kula sing salah. Akhirnya turun napa? Robbana dzalamna anfusana. Gusti kula zalim ning awake dhewek wis tidak ada kaitannya dengan iblis. Aku zalim ning awake dhewek. Ajarane Gusti Allah kangge Nabi Adam, i'tiraf bidzunub sangat penting luar biasa. Maka dari itu dibuat simpel sing ana ning Indonesia yaiku dibungkus sing janur teka cahayane Gusti Allah mlebu dhumateng ati sing disebut nurullah. Jare Gusti Allah Ta'ala jare Kanjeng Nabi ngendika, ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Wedi sira kabeh ning firasate orang beriman, para ulama para wali, sebab ati mandenge bari cahayane Gusti Allah. Nur ana ning ati, mulane janur dibungkus bentuke ati. Mila janur ku bentuke kupat iku bentuke ati, Pak. Ning jerone isine apa? Isine adalah sekul. Isine beras dibuka warnanya putih. Ketika hatinya bersih, ketika dibungkus nur cahayane Gusti Allah, maka wong gampang mengakui kesalahane. Angger wong ora pernah ngaku kesalahane, berarti atine peteng, berarti cahayane Gusti Allah ora teko ning ati sampean. Spiritual Islam sudah masuk di dalam adat budayane wong Islam. Gina pembuatan.
Faham napa mboten? Tas kue ono maning lepet ngaku lepet disilep sing rapat. Disilep sing rapat. Ono maning ning kono persekupat. Ono maning kono adalah bubur beras merah. Ono maning sejen-sejene niku diislamaken kabeh. Nganti tekening trumpai sandale diislamna sampai bangunane diislamna nganti tekening jago-jagone lambang jago ning durane wit aning omah diislamna kabeh simbol Islam apa semarak ana ning daerah Nusantara. Akhirnya ternyata islamisasi yang ada di Indonesia ternyata terbukti sangat ampuh. Tidak mudah runtuh seperti Spanyol, tidak mudah ditumbangkan seperti India. Spanyol ditumbangkan oleh Tartar, hanya 1 tahun Spanyol tumbang, padahal akarnya sudah 800 tahun. 1 tahun hanya tumbang. India menguasai Islam 600 tahun, ditumbangkan oleh Inggris cuma 2 tahun. Ternyata Islamnya hancur. Catatan sejarah sudah dibuktikan sampai detik ini. Indonesia dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sekutu. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 350 tahun. Portugisnya hancur, Belandanya mundur, Jepangnya hancur, kemudian sekutunya mundur. Sementara Indonesia Islamnya orang pernah hancur, sampai detik ini masih berkibar di Indonesia. Jajak ente para ba'alwi jangan mencari, jangan coba-coba melemahkan umat Islam yang ada di Indonesia. Ente peradabannya nggak sama dengan peradaban kami. Ente peradabannya sangat lemah, diadu domba perang antar saudara di Yaman. Kah mau diurusi we? Ning Hadramaut yang Tarib. Bagaimana mungkin bisa memiliki satu peradaban seperti Indonesia? Maka tolong wahai Ba'alwi, wahai habaib, jangan jadikan Indonesia seperti negara Anda. Wis keplok bae ora apa-apa. Wong Tegal ta bisane keplok tok kok. Marang Habibe ya tetep bae wedi. Bagian kumisnya dawa-dawa marang Habibe wedi ya. Wong bisane keplok tok ya wis keplok bae sing banter wis kaya kowe ya. Iya, ki wong potongan kae kumis tok sing dawa marang bojone bae wedi modal kaya kowe. Bu. Si bapakku kumisnya kandel-kandel nyatane marang sampeyan wedi. Angkore suka-suka melintingi kumisnya kayak lagi apa pak, lagi medeni wong liwat, wong lewat diwedeni. Begitu sampean teko sing pasar dehem, masyaallah kumisnya mengkeret kabeh. Wis syukur bae lah kumisnya sampean lah. Ning bojo bae kalang ngingu kumis sampean iki. Nggih napa mboten? Syukur ngaku dewek ya syukur. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang barusan kita saksikan. Banyak hal ilmu baru yang kita ambil dari ceramah Gus Abbas Bili Buntet ya. Terkait dengan hal itu, bagaimanapun sejarah kelam bangsa kita dijajah oleh Belanda, namun satu hal yang menarik yang Gus Abbas sampaikan bahwa kalau negara Spanyol itu dikuasai oleh Islam 830 tahun, maka akan tumbang dalam sejarah bangsa di Spanyol, Islam di Spanyol itu hanya 2 tahun oleh bangsa Tartar ya. Berbeda halnya dengan di Indonesia, meskipun dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 1,5 tahun oleh Jepang, itu memang dari segi dari segi ke pemerintahan itu dikuasai betul oleh Belanda dan oleh Jepang. Namun dari segi Islam, kekuatan Islam tidak pernah tumbang, dan bahkan sampai sekarang Islam terbesar di Indonesia diprediksi itu ada di negara kita, saudara sekalian ya. Oke, dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Abbas, yaitu pembuatan kasta dalam sejarah itu dilakukan oleh klan Ba'alawi. Dilakukan oleh Belanda. Nah, jadi dalam hal ini dulu Belanda melakukan hal ini untuk melemahkan kekuatan maupun mental daripada pribumi ya. Artinya apa? Ketika Belanda membentuk suatu kelas di dalam kepemerintahan, itu kelas paling tinggi yang berkulit putih, lalu kemudian kelas kedua yaitu kaum Habib Ba'alawi, dan yang ketiga adalah kaum yang dikatakan oleh Belanda itu seorang budak ya, yang
diapa-apakan juga boleh, diambil hartanya, diambil anaknya, diambil istrinya, itu juga boleh. Ini adalah kasta yang dibangun oleh Belanda. Dan sekarang kita temukan dan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh kalangan Ba'alawi ya, bagaimana mereka apa ya? Bagaimana mereka menganggap diri mereka itu lebih tinggi, lebih mulia daripada bakas kiai-kiai atau orang-orang pribumi sendiri. Artinya apa? Ketika kita melihat daripada ceramah-ceramah mereka itu hanya menyanjung, hanya mengangkat daripada golongan mereka saja gitu. Artinya apa? Ketika mereka ceramah lalu kemudian mencontohkan dengan suatu kisah, pasti kisahnya itu ya berkaitan dengan nenek moyang mereka gitu, seperti Pak Mukodam dan sebagainya. Tidak ada itu mencontohkan dengan kiai-kiai atau ulama-ulama asli Nusantara. Pasti yang dicontohkan yaitu para leluhur mereka. Inilah ciri khas daripada ceramah Habib Ba'alawi. Lalu kemudian yang selanjutnya yang penting sekali untuk kita simak itu apa ya? Nah, ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Agus Abbas Buntet, yaitu di Israel itu ada namanya Yosef Al-Haddad. Itu dari Ba'alawi ya. Nah, itu menyerukan bahwa di Israel itu Yosef Al-Haddad ini menyatakan bahwa anti terhadap Arab ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya Yosef Al-Haddad ini, seorang klan Ba'alawi ini, itu mengadakan gerakan anti Arab. Nah, jadi merupakan bahwa yang namanya Al-Haddad, Syagab dan sebagainya itu mustahil berasal dari Arab ya, itu berasal dari Yaman dan sebagainya. Kenapa? Karena ini Habib yang ada di Israel ini itu mengadakan gerakan yang sangat berbahaya sekali. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan ada gerakan-gerakan seperti ini yang ada di negara kita, negara Republik Kesatuan Indonesia. Dan satu yang terakhir yang disampaikan oleh Gus Abbas itu, di akhirat nanti kata beliau tidak ada yang namanya orang yang lebih mulia gara-gara keturunan Nabi Muhammad SAW. Pasti yang dilihat itu adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik amalnya ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.